Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan dugaan perundungan dan juga pemerasan di PPDS, sudah bergabung bersama kami juga pengacara keluarga almarhumah Dr. Aulia, Michelle Ahmad. Selamat sore Pak Michelle. Selamat sore Mas. Baik Pak Michelle, minta tolong untuk kameranya di landscape terlebih dahulu Pak, agar kita menerima visualnya dengan bagus. Baik, terima kasih Pak Michelle. Pak Michelle, ini kan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Lantas apa saja bukti-bukti yang diserahkan Anda kepada polisi? Yang pertama, almarhumah memiliki 3 buah handphone ya. Tentunya percakapan-percakapan, story percakapan dari mulai awal sampai akhir ada di 3 handphone tersebut. Ada beberapa orang saksi dan yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian kurang lebih ada 11 orang. Baik, tapi temuan dari pihak keluarga, apakah sosok pembuli ini adalah hanya 1 orang atau mungkin ada beberapa orang atau mungkin institusi, Pak? Ada beberapa orang, Mas. Nah, nanti kalau saya belum berani ngomong ya, cuman kalau kita lihat di sini kan ada durasinya cukup lama. Almarhumah ini kan gabung di PPDS itu kan tahun 2022. Dari tahun 2022 sampai dengan Agustus tanggal 13 beliau meninggal 13 Agustus 2024. Itu kurun waktu yang cukup lama, yang proses bulinya udah cukup lama dan orang tua sering protes. Ibu dari almarhum sudah dua kali lebih ketemu dengan Kaprodi menceritakan bahwa tekanan-tekanan yang dialami oleh almarhumah pada saat menempuh pendidikan di Undip. Namun ini tidak digubris gitu loh. Nah, kalau sampai ini tidak digubris, dibiarkan terjadi pembiaran, ya menurut saya institusinya pun kena. Baik. Gitu. Baik, sebenarnya pembulian seperti apa atau tekanan seperti apa yang diberikan kepada almarhumah oleh senior-seniornya atau oleh oknum tertentu ini? Ada beberapa tekanan, Mas. Contohnya dengan secara fisik dan psikis, ya kan? Secara fisik kita bisa lihat bahwa jam dia memenuhi jam belajar tuh dari mulai jam 3 sampai dengan jam 1 atau sampai setengah 2. Nah, ini kan tekanan secara fisik. Terus pemerasan, dia mengeluarkan sejumlah uang per bulan itu 20 juta. Ada rinciannya semua kemana-kemana uang tersebut yang sudah kita berikan kepada pihak kepolisian untuk didalami. Dan tekanan secara psikis juga banyak, ya kan? Dengan cara diintimidasi, dimaki-maki. Yang fisik itu pada saat beliau sudah mulai keletihan, beliau pulang dari rumah sakit, dari tempat beliau belajar. Dia pingsan di jalan hingga masuk ke dalam selokan. Tidak ada yang membantu karena waktu itu dia pingsannya jam 1 malam, Mas. Dia menolong dirinya sendiri setelah siuman. Dari situ ada luka di punggung yang dia harus dioperasi. Nah, dari Undip tadi bicara bahwa beliau meninggal itu karena sakit. Memang karena sakit. Yang sakit yang dibuat oleh mereka. Gitu loh. Nah, setelah beliau menjalani operasi, itu beban yang dia diberikan oleh Kaprodi itu masih tetap. Dengan masuk dari jam 3 sampai jam 1 mengangkat galon, membagi makanan, macam-macam lah, Mas. Saya nggak bisa ngomong terlalu karena sedang diproses. Baik, artinya dari riwayat sebenarnya penyakit sebelum dokter almarhumah ini melanjutkan PPDS ini tidak punya riwayat penyakit sama sekali ya Pak Michelle ya? Nggak ada. Sejauh ini saya tahu tidak ada ya. Baik. Karena keluarga tidak pernah bicara, keluarga bilang tidak ada. Baik Pak Michelle, lalu pihak Undip juga sempat mengklarifikasi bahwa ternyata iuran yang dikumpulkan ini adalah sifatnya kolektif. Kalau Anda menanggapinya seperti apa? Nggak masalah, Mas. Itu kan pendapat mereka. Ini juga bukan ruang peradilan. Nanti silakan dibuktikan di peradilan. Tapi yang jelas informasi yang kami dapat dari HP-HP yang ada yang dimiliki oleh almarhumah itu banyak. Kalau sekarang uang itu hanya untuk angkatan, itu kan kesepakatan, Mas. Tapi kalau uang itu dipakai untuk seniornya, untuk dokter yang mengajar, ya bagaimana itu? Itu kan bisa dikatakan pemerasan. Baik, kalau dari Undip sebenarnya juga membentuk tim ad hoc sendiri untuk menyelidiki kasus ini. Begitu juga dengan Kemenkes yang juga membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Dari kedua pihak ini apakah ada yang menghubungi pihak keluarga, Pak Michelle? Dari Kemenkes menghubungi, Mas. Justru tadinya keluarga ini tidak mau membuat laporan, tapi Kemenkes meyakinkan dan menjamin. Beliau sebelum datang ke kantor polisi, dia menulis surat kepada Pak Menteri Kesehatan untuk Pak Menteri menjawab suratnya bahwa Pak Menteri menjamin keselamatannya. Dan surat itu dibuat, baru beliau membuat laporan.
Baik, kalau dari Undip sendiri? Dari Undip saya nggak pernah dihubungi oleh pihak Undip. Baik. Jadi begini Mas ya, kalau kita lihat yang masalah adalah sistemnya Mas, sistem pendidikannya. Kalau ilmu kedokteran kita bagus, tapi sistemnya ini yang bagaimana kita bisa menghasilkan dokter-dokter yang baik kalau sistemnya dengan cara-cara preman seperti ini. Baik. Artinya nanti yang diminta oleh pihak keluarga apakah perubahan sistem atau memang harus ada satu atau dua pelaku yang dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian? Intinya begini, saya khususnya mendampingi pihak keluarga untuk mendapatkan keadilan. Kalau seandainya ini memang unsur pidananya jelas, kami minta diproses orang-orang tersebut. Ya kan? Nah, kalau soal sistem itu berubah atau tidak berubah itu urusan pemerintah. Seharusnya pemerintah bisa melihat ini sudah ada korbannya, tentunya sistem itu harus diperbaiki. Gitu kan? Ini kan masalahnya bukan di Kementerian Kesehatan seharusnya, ini masalahnya di Kementerian Pendidikan. Bagaimana cara mendidiknya mereka ini? Kan dengan cara-cara yang tidak baik seperti itu kan jadi membuat dokter tidak memiliki rasa empati. Baik, kalau dari pihak keluarga Pak Michel, siapa saja yang menurut Anda inginkan untuk diperiksa sebagai saksi? Semua sudah kita sodorkan, Pak. Baik. Semua harus diperiksa. Semua ini siapa aja? Apakah juga rekan-rekan PPDS, kemudian seniornya dan juga dari pihak Undip, siapa saja? Semua yang terlibat dalam angkatannya, dalam proses pengajarannya, dalam penanggung jawabnya di situ, semuanya harus diperiksa. Baik, sudah dapat info kah kapan saksi-saksi ini akan dipanggil dan diperiksa oleh polisi? Sudah 11 orang diperiksa. Setiap hari polisi kerja ini sekarang. Karena bukan hanya ini, ini sudah atensi RI 1, Mas. Baik. Kita akan pantau kasus ini seperti apa dan seperti apa sebenarnya titik terangnya. Terima kasih Pak Michel telah bergabung bersama kami. Sehat selalu.